Panas pakai U, Pak. Panas. Oh, panas ya. Panas Santai. Dipedan santai. Pak Arisman Tapi kok di rumah nggak mirip hujan kan air Pak, ya, Pak Arisman? Kenapa Pak? Di rumah hujan nggak? Hujan? Hujan. Oh di rumah hujan. Ya, di sini di Bogor kalau hujan air Pak. Oh iya, nggak maksud saya di rumah hujan nggak? Ya air lah, nggak Oh, mungkin di luar. batu. Kalau di rumah hujan berarti bocor Pak. Karena logo ini Halo, Ibu. Aja mongkot. Selamat malam Pak Bayangkara. logo ini. Selamat Dia ngajarin Pak malam, tuh. Pak. Bayangkara. Ya, selamat malam Pak Agus. Malam Pak. Selamat malam Ibu Susan Jakarta. Selamat malam Pak Mario Manado. Arisman. Kedengaran Bu. Suaranya jelek jadi nggak ngomong. Dengar suaranya bagus. Sudah bisa Malam, Bu Nini. jadi moderator. Malam Pak Berita, malam Pak Ketua, malam Pak Ketua. Kenapa pakai selimut Bu Nini? Pak Hujan Pak, Kakak hujan. Cici. Malam Pak Daud. Selamat malam. Jangan senengkan. Selamat malam Pak Daud Condro. Selamat malam Bapak. Selamat malam Pak John. Selamat malam. Pak Joni. Selamat malam Bu Heni. Selamat malam Pak Daud. Pak Daud. Selamat malam. volumenya saya. Lu terus itu. Mana Pak tidak tahu. Selamat malam. Good morning to Dr. Adrian. We welcome you. Bluetooth. Situ ada Bluetooth. Profil ada kok. Bukan pakai house sama laptop. Dokter gigi. Selamat malam Kakak Cici. Baik, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya mohon izin untuk mute all dan kita akan segera memulai acara kita pada kesempatan ini. Saya mohon dengan hormat untuk acara bisa dimulai. Saya mohon dengan hormat Pak Adrian untuk membuka dengan Mars BPJO. Saya persilakan. BBCO rumah kita bersama, dipersatukan sebagai keluarga Allah. Belajar bersama kebenaran Injil, menjadi muridnya yang sejati. Cerdas, berwawasan, berkarakter mulia, BBCO bagi kemuliaannya. Berjuang menjadi serupa Yesus Tuhan, bercahaya menerangi bangsa. BBCO menjadi mitra Allah, warnai dunia dengan kebenaran.
muridkan bangsa bagi kerajaannya. BBCO rumah kita bersama, dipersatukan sebagai keluarga Allah. Belajar bersama kebenaran Injil, menjadi muridnya yang sejati. Cerdas, berwawasan, berkarakter mulia, BBCO bagi kemuliaannya. Berjuang menjadi serupa Yesus Tuhan, bercahaya menerangi bangsa. BBCO menjadi mitra Allah, warnai dunia dengan kebenaran. Mari genapi panggilan Allah, muridkan bangsa bagi kerajaannya. BBCO menjadi mitra Allah, warnai dunia dengan kebenaran. Mari genapi panggilan Allah, muridkan bangsa bagi kerajaannya. Mari genapi panggilan Allah, muridkan bangsa bagi kerajaannya. Muridkan bangsa bagi kerajaannya. Dari segala penjuru negeri kami datang memenuhi panggilan-Mu, meletakkan perbedaan, menyatukan hati, belajar kebenaran-Mu di Blessed Bible College. Telah dibentuk dan dihancurkan, itulah tujuan awal panggilan-Mu. Sampai karakter kami terbentuk serupa dengan-Mu, jadi mitra sejati-Mu seumur hidupku. Warnai duniamu, warnai hidupku, warnai sekelilingmu dengan kebenaran
Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam acara kuliah terbuka ini dalam rangka menyambut hubungan kerjasama antara Blessed Bible College Online Indonesia dengan The Spring Theological University Dallas, Texas. Kami pertama-tama mengucapkan selamat datang kepada Dr. Immanuel Darsana selaku Presiden dan Founder dari BPCO Indonesia, dan selamat datang kepada Dr. Adriana Jare selaku Presiden dan Founder dari DTU Texas. Dan kami juga mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu dosen BPCO dan DTU, serta selamat datang kepada seluruh mahasiswa BPCO dan DTU, dan juga kepada para tamu undangan yang terhormat. Good evening to ladies and gentlemen. We welcome you to join this Stadium Generally event. In order to welcome with opening service about the collaborative relationship between Blessed Bible College Online Indonesia and The Spring Theological University Dallas, Texas. We first welcome to Dr. Immanuel Darsana as a President and Founder of BBCO Indonesia. And welcome to Dr. Adrian Najera as President and Founder of DTU Texas. And we also welcome you to the lecture from BPCO and DTU. And welcome to all BPCO and DTU student and to participant guys. Baiklah, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita akan memulai dengan berdoa yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Muda Anne Anggriani MTH, dan waktu saya persilahkan. Baik, mari kita berdoa. Kita tundukkan kepala. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan bagimu Bapa kami yang di surga, yang telah memanggil kami semua masuk dalam anugerah-Mu. Pada malam ini kami berkumpul bersama secara online untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu dalam kuliah umum ini. Kiranya Engkau yang menolong segala peralatan, jaringan listrik, jaringan internet, juga Engkau yang melancarkan segala sesuatunya. Urapi pembicara, penerjemah, Tuhan, taruhkan firman-Mu di dalam mulut mereka. Juga kami para pendengar, Engkau berkati kami semua dengan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau memimpin acara ini dari awal sampai akhir. Kami buka acara ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih kepada Ibu Pendeta Muda Anne Anggriani MTH yang telah memimpin kita dalam doa. Selanjutnya kami persilahkan dengan hormat kepada Dr. Immanuel Darsana selaku Presiden BPCO untuk memberikan sepatah dua patah kata pembukaan, dan waktu kami persilahkan. Baik. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Good evening, ladies and gentlemen. Sangat bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan yang luar biasa ini kita bisa berjumpa dalam kuliah umum bersama dengan Dr. Adrian dari DTU. We would like to say thanks because this evening we can conduct the Studium Generale with the DTU Dallas, Texas. Melalui kesempatan ini ada hal-hal yang ingin kita capai. Yang pertama, kita ingin menyampaikan kabar baik bahwa BBCO adalah satu lembaga yang bekerja sama dengan DTU untuk memperlengkapi hamba-hamba Tuhan. Through this event, we would like to create another opportunity for the BBCO student and for the public to serve God through this collaboration education. Dan yang kedua, melalui kuliah umum ini kita akan mendengar pesan Tuhan, apa yang harus kita perbuat di akhir zaman ini supaya kita terus hidup di dalam pertumbuhan iman yang benar di depan Tuhan. The second thing for this Studium Generale, we would like to hear what's the message of the God through this class. So we would like to do something to the end of the
era now. Melalui acara yang perdana antara DTU dan BBCU ini, through this beginning of the activities, kita mau bersama-sama akan menggarap apa yang menjadi visi Tuhan, yaitu mewarnai dunia dengan kebenaran. Like to color the word with the words of God together. Terima kasih kepada Pastor Dr. Adrian yang menjadi narasumber malam ini. Kiranya Pastor Dr. Adrian bisa dipakai Tuhan untuk menyampaikan isi hati Tuhan malam ini. Thank you for the Pastor Dr. Adrian tonight. So through this tonight message, God can deliver a message through Dr. Adrian. Baik, tidak memperpanjang lebar, saya ucapkan selamat mengikuti kuliah umum ini. Kiranya melalui acara ini kita semua diberkati oleh Tuhan. Shalom. Okay, no further extension. So we'd like to hear what's the message from God through Dr. Adrian. Shalom. Baik, terima kasih kepada Dr. Immanuel Darsana. Okay, for the next, we respectfully invite Dr. Adrian Najera as President of DTU to give a few opening words for all of us to give, and we give you time now. Please. Greetings to you in the name of our Lord Jesus Christ. Salam sejahtera bagi Anda semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. I am very excited to join in this meeting, and we're going to get right into the Word of God because the Word of God is the only thing that nourishes us. Saya sangat bersukacita untuk bersemangat untuk dapat memulai ibadah saat ini, dan saya percaya dan kita percaya bahwasanya firman Tuhan adalah nutrisi gizi yang baik bagi kita semua. So we're going to read in the book of John, where there's 7 miracles in the book of John, and we're going to cover as many of them as possible today. Kita akan membaca dari kitab Yohanes. Kita tahu bahwa dalam kitab Yohanes Tuhan Yesus memberikan atau membuat mukjizat, dan kita akan mendalaminya malam hari ini. Sister, could you read please John chapter 2 verses 1 through 10? Could you read it in the language please? Because there's no need for me to read it in English. So you can read it John chapter 2 verses 1 through 10. Alright, mari kita Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan membaca Alkitab dari Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan 11. Demikian firman Tuhan. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan. Menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang yang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Let's talk to the Father a few seconds, and then we'll get right into the Word. Father, we thank you for this evening. We can come to your presence. Tuhan, kami bersyukur pada petang hari ini kami bisa hadir bersama-sama di hadapan-Mu.
Father, the purpose of our existence is to worship. So we want to worship you also in what we're doing this evening. Keberadaan kami di tempat ini adalah untuk menyembah dan memuji-Mu ya Bapa. Father, we ask you to receive our worship in the form of an aromatic perfume in your presence. Kiranya pujian penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu sebagai dupa yang harum. But we also ask you to speak to our lives through this word in the name of Jesus. Tapi kami juga memohon bahwasanya Engkau berbicara kepada kami melalui pembacaan firman pada malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. I ask you that you confirm or that you give answers to some of our questions that we might have in life. Kiranya Engkau memberikan jawaban pada petang hari ini kepada pertanyaan-pertanyaan kami sepanjang hidup kami. We will guard ourselves of giving you worship and praise at all times. Kami akan bersatu hati menaikkan pujian dan penyembahan kami kepadamu. In the name of Jesus, we thank you and ask you. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur. Amen. Amin. In a traditional Jewish wedding, if you were invited to a wedding, di dalam tradisi pernikahan kaum Yahudi, jikalau Anda pernah menghadirinya, whoever invited you to the wedding had to give you breakfast, lunch, and dinner for 7 days. Dan siapapun yang diundang ke dalam perjamuan pernikahan Yahudi itu, maka tuan rumah akan menyediakan makan pagi, makan siang, makan malam selama 7 hari berturut-turut. And it's still like that in a traditional Jewish wedding. Breakfast, lunch, and dinner, and they also have to give you wine for all those 7 days that you are there. Dan selain daripada makan pagi, siang, dan malam selama 7 hari berturut-turut, maka tuan rumah pun harus menyediakan anggur selama 7 hari berturut-turut. So it's like if they invite you to a Jewish wedding, it's like you can tell your wife, honey, we're going to have paid vacation for an entire week. Jadi ketika kita diundang oleh orang-orang Yahudi, kita akan berkata kepada pasangan kita, mari kita akan menghadiri undangan, kita akan menghadiri liburan selama 7 hari. Okay, so Jesus and his disciples and his mother were invited to a wedding there at Cana of Galilee. Tuhan Yesus pada saat itu bersama ibunya, bersama murid-muridnya diundang ke pesta pernikahan di Galilea. Wedding is also a synonym, is also a parallel of marriage, of home, of family. Pernikahan juga adalah sebuah pernyatuan dari sebuah keluarga. Okay, so there's also 6 water pots that are mentioned here in the story that you guys just read. Di dalam perikop yang barusan dibaca ada 6 tempayan air yang disediakan di sana. The 6 water pots in the wedding mean, or they signify, the 6 elements that you must definitely have in your marriage, in your home. 6 tempayan di dalam kisah di perkawinan di Kana adalah representasi dari 6 elemen yang harus kita punyai di dalam rumah tangga. One of the water pots means love. Salah satu dari tempayan atau nomor 1 artinya adalah cinta. One of the water pots means patience. Yang kedua kesabaran. The third water pot means forgiveness. Yang ketiga adalah pengampunan. The fourth water pot means provision. Tempayan yang keempat menggambarkan the fifth water pot means discipline. Kelima tempayan menggambarkan kedisiplinan. And the 6th water pot means education. Dan tempayan keenam menggambarkan tentang pendidikan. These are the 6 elements that must definitely be in your home or in your marriage in order for your marriage to function. 6 elemen ini harus ada di dalam kehidupan kita, di dalam rumah tangga kita, supaya pernikahan kita itu berfungsi dengan baik. We serve a Jesus that's an expert at going into our lives and filling the needs of our lives, of our marriages. Kita melayani Tuhan supaya Tuhan datang ke tempat kita dan juga Tuhan memenuhi kebutuhan di dalam rumah tangga kita. So it's not a coincidence that Jesus was there specifically in a wedding, in a marriage. It's not a coincidence. Bukan
yang kebetulan pada saat itu jika Tuhan Yesus itu menghadiri pernikahan di Galilea. Jesus was really there to save the marriage, to save the home. Sebenarnya Tuhan Yesus ada di sana untuk menyelamatkan pernikahan, untuk menyelamatkan seluruh rumah tangga. So what would happen in a traditional Jewish wedding is that the bride and the groom, they would make a list of the invited guests that they wanted there. Di dalam tradisi Yahudi, maka suami istri atau pasangan calon suami istri akan membuat daftar tamu siapa saja yang akan diundang. They would give a list over to mom and dad. Mom and dad would go over to buy all the wine for all the invited guests for 7 days. Dan kedua mempelai ini akan memberikan daftar tersebut kepada orang tuanya dan orang tuanya akan menyerahkan kepada pembuat anggur sehingga mereka bisa menyediakan keperluan selama 7 hari berturut-turut. If the wine was to finish, it was going to be chaotic. It was going to be a big embarrassment. Jikalau kehabisan anggur dalam pesta pernikahan, itu akan membuat hal yang memalukan. So the bride and the groom would have to stand up in front of the group and tell them, hey, the party is over, the love is over, the marriage is over. Jadi kalau kehabisan anggur itu seperti seolah-olah cinta sudah habis, pernikahan sudah berakhir. So now I ask you a question. Which one of these water pots is low in your family at this time? Saya bertanya kepada Anda, dari 6 elemen tempayan ini, apa yang kurang di dalam pernikahan Anda? You have to ask yourself, which one of these needs the intervention of Jesus back in our marriage? Kita harus bertanya kepada diri kita sendiri, dari ke-6 elemen ini, apa yang kita perlukan dari Tuhan Yesus untuk intervensi supaya keutuhan rumah tangga kita tetap terjaga? Is the love over? Is the patience over? Apakah cinta sudah berakhir? Ataukah kesabaran sudah berakhir? We serve a Lord that's an expert at intervening in our marriages, in our lives, and He causes the problems for Him to have intervention into it. Kita melayani Tuhan di dalam rumah tangga kita, tetapi Tuhan Yesus kadang-kadang mengizinkan masalah terjadi di dalam rumah tangga supaya Dia berintervensi di dalam kehidupan rumah tangga kita. See, the real miracle in the first miracle in the book of John, it's not that He turned the water into wine. Sebenarnya mukjizat yang pertama yang tertulis di dalam Yohanes itu bukan Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur. The real miracle in the first miracle of the book of John is that Jesus was there to save the marriage, for them to have a one-on-one experience with Jesus. Sebenarnya mukjizat yang utama, mukjizat yang nyata di dalam pernikahan di Ghana itu supaya Tuhan Yesus berintervensi di dalam kehidupan kedua mempelai tersebut. Our Lord is so merciful that He will cause trouble. So blessed problems, blessed trouble, because it is Jesus that's trying to have a one-on-one, a face-to-face encounter with us once again. Sebenarnya di dalam pernikahan kita banyak ada masalah, tetapi Tuhan Yesus mengizinkan masalah itu terjadi supaya kita bisa bertemu muka dengan Tuhan Yesus dan mempunyai pengalaman pribadi bersamanya. We have misinterpreted the real miracle in the book of John, the miracles, thinking that miracle for us is getting something from Jesus, getting some type of gain. Banyak kita salah mengerti di dalam memahami mukjizat di dalam Yohanes ini. Kebanyakan kita menganggap bahwa mukjizat itu sesuatu yang sangat menyenangkan di dalam hidup kita. So we ask ourselves, why did the wine finish? Why is it? What caused the wine to finish here in the wedding of Cana at Galilee? Mari kita tanya diri kita sendiri, sebenarnya apa sih penyebabnya sehingga anggur di dalam pernikahan di Ghana itu, di Galilea itu habis. In the traditional Jewish wedding, they have something that we have also in other cultures, and it's the uninvited guests, the people that do not belong in your wedding. Di dalam pernikahan di Kana ada terjadi bahwasanya kenapa anggur itu habis, karena sama halnya dengan di pernikahan terjadi di kita, bahwa ada beberapa tamu yang tak diundang hadir di dalam pernikahan itu.
Like, for example, a lover in your marriage, the lover will cause for the love to finish in your marriage, of course. Contohnya adalah orang ketiga di dalam pernikahan kita. Tentunya orang ketiga itu akan membuat cinta di dalam tempayan itu atau di dalam kehidupan pernikahan kita akan habis. Another example is extended family. When the extended family comes and gives too many opinions, your love will finish in your marriage. Your patience will finish. The forgiveness will finish. Dan juga di dalam kehidupan pernikahan kita ada orang family atau mungkin keluarga kita yang ikut menimbrung di dalam pernikahan kita sehingga menghabiskan kesabaran, menghabiskan cinta kita. The real miracle in the first miracle in the book of John is not that he turned the water into wine, but that Jesus made himself present for you to have a face-to-face with him. Sebenarnya mukjizat yang utama di dalam mukjizat yang pertama yang terjadi di Kana Galilea bukan Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur, tetapi Tuhan Yesus membawa dirinya ke sana untuk bertemu muka dengan kedua mempelai. See, for a Christian, all the experiences in this life are really an invitation for us to have a face-to-face encounter with Jesus. Di dalam kehidupan Kristen, kita memang harus mempunyai kesempatan untuk atau pengalaman untuk dapat bertemu muka dengan Tuhan Yesus. Of course, we don't want problems in our marriage. Of course, we don't want issues to happen there. But it is God that is revealing himself for him to invite himself into our family, into our home. Tentunya kita tidak menginginkan ada masalah, ada problem di dalam pernikahan kita. Tetapi Tuhan mengizinkan hal itu terjadi supaya dia bisa menampakkan diri. Dia bisa bertemu muka dengan kita. If the real miracle was him turning the water into wine, in that case, then any drunkard would say, okay, well, you know what? If Jesus turned the water into wine, then I can also drink myself. And that's not the case. Sebenarnya jikalau memang mukjizat yang utama di dalam mukjizat pertama di Kana itu adalah mengubah air menjadi anggur, tentunya akan menjadi kesukaan bagi para pemabuk. Karena para pemabuk akan mengatakan, jikalau Yesus bisa mengubah air menjadi anggur, saya pun bisa mengubah itu, dan itu adalah keuntungan bagi kami. Second miracle of the book of John. Mukjizat yang kedua di dalam buku atau kitab Yohanes. Second miracle of the book of John, I'm not going to read any scriptures. I'm going to go right into it and explain the story to you. Saya tidak akan membacanya kepada Anda, tetapi saya akan menceritakannya karena saya pikir Anda semua sudah mengerti tentang hal ini. There's an official of King Herod's army that needs his son to be healed. Ada seorang pegawai istana Raja Herodes yang anaknya sedang mengalami sakit. Jesus is going to go preach, is going to go teach over to Solomon's temple, which is really King Herod's temple because King Herod is the one that built it. Tuhan Yesus saat itu dalam perjalanan ke kuil Solomon dan juga bisa disebut dengan kuil Herodes karena itu dibangun oleh Raja Herodes sendiri. It's a very short story. When Jesus is traveling there, in the middle of the road, this official of the army catches up to him and tells him, Jesus, I need you to heal my son. Ini adalah sangat menarik di dalam perjalanan tengah jalan ketika Yesus mencapai tujuannya. Seorang pegawai istana itu datang menghadang Yesus dan berkata kepadanya, Tuhan Yesus, aku membutuhkan Engkau karena anakku sedang sakit. All of us know the story already. We've already read it several times. What happens here is that this official of the army catches up to Jesus and tells him, Jesus, I've already gone through all the other options, witch doctors, medical doctors, and nobody has been able to heal my son. Pegawai istana ini, kita sudah tahu tentang cerita pegawai istana ini. Dia mencegat Tuhan Yesus dan berkata kepadanya, Tuhan, saya sudah mencari kesembuhan untuk anak saya ini. Sudah ke dokter, mungkin sudah ke dukun, sudah ke mana-mana, tetapi tidak ada yang bisa menyembuhkan. Saat ini saya datang kepadamu. Jesus, you're a man of authority. I'm a man of authority. If you just say the word, my son will be healed.
Tuhan Yesus, Engkau adalah orang yang berkuasa, saya juga orang yang berkuasa. Jikalau Engkau mengatakan sesuatu, maka kesembuhan akan terjadi untuk anakku. Jesus gets completely surprised about this man's request because the other man really understands authority. Tuhan Yesus sangat terkejut mendengar pengakuan pegawai istana ini karena dia tahu makna orang berkuasa. So then he's like, he cornered Jesus, and Jesus says, well, what else can I respond? Okay, your faith is great. By the time you get to your son will be healed. Seolah-olah orang tersebut memojokkan Tuhan Yesus sehingga Tuhan Yesus tidak ada pilihan lain kecuali imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah anakmu sembuh. I want you to notice in the story that very little attention is placed to Jesus healing the son and the conversation. Most of the attention in the story is placed of when the man went back to his house. Sebenarnya di dalam kisah ini yang menarik perhatian ketika orang itu atau pegawai istana tersebut pulang ke rumahnya. Okay, so the real miracle and the second miracle in the book of John was for who? Sebenarnya pertanyaannya, di dalam mukjizat kedua yang dilakukan Tuhan Yesus itu sebenarnya untuk siapa? I need to explain the story to you. The father that shows up with Jesus, fatherhood means spiritual maturity. Saya ingin menjelaskan kepada Anda di dalam hal ini bahwasanya siapakah sosok ayah pada cerita ini? Sosok ayah ini adalah melambangkan kematangan secara spiritual, kematangan rohani. The son that's sick, the son means or signifies spiritual immaturity. Anaknya melambangkan, anak di dalam anak perwira ini melambangkan seseorang yang rohaninya tidak matang. So who was the real miracle for here? The son or the father? Dari cerita ini, dari yang telah saya jelaskan, sebenarnya untuk siapa mukjizat ini dilakukan Tuhan Yesus? Untuk ayahnya atau untuk anaknya? The real miracle here in the second miracle of the book of John was for the father, because the father is the one that took the initiative to go meet Jesus face to face. Sebenarnya mukjizat yang utama di dalam mukjizat yang kedua yang dilakukan Tuhan Yesus yang ditulis oleh kitab Yohanes adalah mukjizat untuk bapaknya. We can really say karena bapaknya lah yang mengambil inisiatif untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. We can say blessed sickness because it was the means for me to go meet face to face with Jesus. Kadang-kadang kita harus berkata atau mengucapkan, diberkatilah orang yang sedang sakit karena hal itu akan memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu muka dengan Tuhan Yesus. I have to repeat to you once again. Fatherhood, the father that went to meet Jesus, fatherhood means spiritual maturity. And the son, he means spiritual immaturity. Saya harus mengulangnya lagi kepada Anda dan menekankan bahwasanya kebapaan di sini adalah sosok bapak di sini adalah sosok yang melambangkan kematangan secara rohani, sedangkan sosok anak ini adalah sosok yang melambangkan ketidakmatangan atau kekurang matangan secara rohani. It is only the mature Christian that will receive the miracle because you took the initiative to go have a face-to-face with Jesus. Sesungguhnya hanya orang-orang Kristen yang matang secara rohani yang mempunyai kesempatan untuk dapat bertemu muka dengan Tuhan Yesus. Healing is the easiest thing for Jesus. Healing is a very common thing. It's simple. He will heal you quick. Menyembuhkan adalah suatu hal yang sangat amat mudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Menyembuhkan dapat dilakukan dalam sekejap mata. The reason why many Christians are not healed is because Jesus is putting you through a process to where he needs you to understand the lesson first. Sebenarnya banyak orang orang Kristen yang kurang matang karena dia tidak menemukan atau tidak bertemu muka dengan Tuhan Yesus. The real miracle and the second miracle in the book of John is not that he healed the son. Healing is the easiest thing.
Mujizat kedua yang ditulis di dalam buku Yohanes bukan menyembuhkan anak yang sakit tersebut, karena proses atau menyembuhkan adalah suatu hal yang kecil bagi Tuhan Yesus. I ask you a question. Have you ever raised somebody from the dead? Saya bertanya kepada Anda, apakah ada di antara Anda yang pernah membangkitkan orang yang sudah mati? Healing somebody, waking somebody up from the dead, it's the same amount of faith as it is to pray for someone for a cold or for a cough. It's the same. Sebenarnya membangkitkan orang mati perlu iman, sebagaimana iman ketika kita menyembuhkan orang yang sedang sakit flu, orang yang sedang sakit batuk dan sebagainya. God has allowed me to raise 3 people from the dead. Tuhan telah mengizinkan saya untuk membangkitkan 3 orang mati dari kematian. And he has taught me that it's the same amount of faith that he can wake up somebody from the dead or that he can heal the sick. And it's very common for him to heal. But the reason why he does not heal immediately is because he's putting the person through a process to where he's bringing them on a face-to-face with Jesus. Sebenarnya membangkitkan orang mati itu adalah hal mudah, sama dengan ketika kita menyembuhkan orang sakit, karena iman yang dibutuhkan adalah sama di dalam hal itu. The real miracle in the second miracle of the book of John is not that he healed the son, it's that the Father had a face-to-face encounter with Jesus. Sebenarnya mujizat yang utama di dalam mujizat yang kedua yang terjadi di buku Yohanes itu adalah bukan menyembuhkan anak itu, tetapi membuat bapa atau sang ayah itu bisa bertemu muka dengan Tuhan Yesus. Third miracle in the book of John. Mujizat yang ketiga yang ditulis di dalam buku Yohanes. Okay, so Jesus goes to the temple of Solomon and he finishes his teaching. My apology, would you please repeat again? So Jesus goes to the pool of Bethesda, which is to the temple of Solomon, and when he finishes his teaching, Tuhan Yesus pergi ke kolam Bethesda di dekat kuil Solomon setelah dia menyelesaikan pengajarannya. The temple of Solomon is like a rectangle. It used to be like a long rectangle. Kuil Solomon itu bentuknya seperti persegi panjang. Okay, when he finishes the teaching, Jesus likes to teach on the outside of the temple so that the Gentiles could listen to him in the market. Sebenarnya Tuhan Yesus lebih menyukai untuk memberitakan atau mengajar orang-orang di luar kuil sehingga banyak orang yang bisa mendengarkan pengajarannya. It's called the sheep's alley, the alley of the sheep. And Jesus would cross that alley and go over to the pool of Bethesda. Disebut juga pintu gerbang domba, dan di situ banyak orang lalu lalang di situ atau berkeadaan ramai di tempat itu. Okay, so when Jesus crossed the alley and went over to the pool of Bethesda, he runs into a paralyzed man of 38 years. Ketika Tuhan Yesus melewati pintu gerbang domba untuk menuju ke kolam Bethesda, dia bertemu dengan seorang laki-laki yang lumpuh. Okay, so all of us know the story. All of us know that Jesus goes and meets this man 38 years there in the pool and has not been able to get healed. Kita sudah tahu cerita ini atau kisah ini, bahwasanya Tuhan Yesus datang ke kolam Bethesda, bertemu dengan orang yang lumpuh selama 38 tahun dan tidak bisa disembuhkan. The pool of Bethesda is still there. The Orthodox built a big temple, built a big church there nowadays. Pada saat ini keberadaan kolam Bethesda masih ada di sana. Okay, so you have a cylinder, a type of cylinder, and you have 2 entrances of water. One at this angle, one at this angle, and 2 times a day it would cause a whirlpool. Kolam Bethesda itu mempunyai bentuk seperti silinder. Jadi aliran air datang ke sebelah sini atau sebaliknya, dan 2 kali sehari itu akan terjadi seperti putaran air. 2 times a day it causes that whirlpool to come, and family members would come and bring the sick, their family members, and dip them into the water. Dua kali sehari akan terjadi perputaran air di dalam kolam Bethesda, dan keluarga orang yang sakit akan membawa keluarganya dan memasukkan orang yang sakit itu ke dalam kolam Bethesda. When they dip them into the water, it just shakes them up, it stirs them up,
and they take out their family members and they take them home. Ketika memasukkan keluarganya yang sakit ke dalam kolam Bethesda, itu akan mengguncangnya dan dan setelah itu mereka mengangkat orang yang sakit itu dan membawa pulang ke rumah. So then I ask you the question, when you shake somebody in the water, if you stir them up in a whirlpool, does that heal somebody? Saya bertanya kepada Anda, jikalau Anda mencelupkan atau membawa orang ke dalam putaran air dan menggoncang-goncangkannya, apakah akan terjadi kesembuhan? No, it doesn't heal anybody. It just shakes them up and makes the skin feel good, and then they take them home after that. Sebenarnya itu tidak akan mengalami kesembuhan, tetapi orang itu akan merasa goncangan dan setelah itu dia dibawa pulang ke rumah. So Jesus comes up to this man and he asks him a question that to us is going to seem like a very ridiculous question. Dan Tuhan Yesus datang kepada orang yang sakit lumpuh ini dan bertanya kepadanya seperti pertanyaan yang tidak bernalar atau pertanyaan yang konyol. Jesus asked him the question, "Do you want to be healed?" Tuhan Yesus bertanya kepadanya, apakah kamu mau disembuhkan? And this man tells him, "Listen, I've been trying to go into this water for 38 years. And every time I go into the water, everybody else comes and beats me into it." Saya sudah berusaha masuk ke dalam putaran atau ke dalam kolam Bethesda ini selama 38 tahun. Tetapi ketika saya berusaha untuk masuk ke dalamnya, ketika saya mencapai air itu, maka sudah tidak ada siapa-siapa di situ. So Jesus knew that this man had already had his face-to-face, his encounter with Jesus. Tuhan Yesus tahu bahwa saat itu orang ini sudah bertemu muka dengan Tuhan Yesus. So that's the reason why Jesus does not even tell him to go into the water. Oleh karena itu Tuhan Yesus tidak menyuruh dia untuk masuk ke dalam kolam Bethesda itu. If you notice the story, Jesus just tells him, pick up your stuff, don't sin anymore, and go away. You are healed now. Jikalau kita memperhatikan kisah di dalam Yohanes tersebut, bahwasanya Tuhan Yesus mengatakan kepada orang itu, angkat tilammu pulang dan jangan berbuat dosa lagi. See, the real miracle and the third miracle in the book of John is not that he healed the man after the wait. Sebenarnya mukjizat ketiga di dalam kitab Yohanes itu bukan menyembuhkan orang yang lumpuh tersebut. The real miracle in the third miracle of the book of John is that this man had an encounter face to face with Jesus. Sebenarnya mukjizat ketiga yang terjadi adalah Tuhan membuat orang tersebut berhadapan muka dengan Tuhan Yesus. So we praise God for the wait in our lives, blessed wait, for it is the process in which Jesus processes through so that we can have a face-to-face encounter with Jesus once again. Diberkatilah orang yang sedang menunggu. Ketika kita menunggu sebenarnya, Tuhan Yesus mengizinkan hal itu sehingga kita bisa bertemu muka dengan Tuhan Yesus. So of course we don't want to wait. Of course we don't want the process. We want to jump right into the blessing. But the real miracle is that Jesus wants us to have a face-to-face with him. Tentunya kita tidak mau atau tidak menyukai proses, tidak menyukai namanya menunggu. Kita ingin secepatnya, ingin yang instan. Tetapi Tuhan Yesus mau bahwasanya melalui proses itu, melalui kesulitan itu, kita bisa bertemu muka dengan Tuhan Yesus. See, let me explain something to you. We are so, as humankind, as human beings, we are so emotionless that we are always asking God for a new miracle. Sebenarnya terus terang secara manusia kadang-kadang kita itu tidak punya pikiran atau tidak punya emosi karena kita mau yang cepat saja, yang indah-indah atau yang gampang-gampang saja dari Tuhan Yesus. We are so emotionless that we ask God for money, or we ask God for material things, or we ask God for a healing, thinking that that's the true miracle. Kita kadang-kadang meminta kepada Tuhan itu tanpa perasaan. Kita meminta uang, kita meminta kekayaan, kita meminta kesembuhan. When in reality the real miracle is for us to come back to the face of Jesus and have an encounter with him once again, then we would have found a real miracle. Sebenarnya mujizat yang utama itu ketika kita kembali kepada Tuhan Yesus, bertemu muka dengan Tuhan Yesus. Itulah
yang utama. A big evangelist might come to the city and we go to the stadium and we are so emotionalist that we fill up stadiums wanting to see what the great man of God has for me. Sebenarnya ada seorang pembicara atau mungkin pendeta besar datang ke tempat kita. Kita sangat ingin melihat apa yang bisa dibuat atau keajaiban apa, mukjizat apa yang bisa dibuat oleh orang itu untuk kita. We are so emotionalist that a prophet might come to a church and all of us are there, even raising our hands because trying to call attention of the prophet, because thinking that the man has for us because we want a miracle. Atau mungkin seorang utusan datang ke gereja kita, kita dengan sangat antusias untuk sampai melambai-lambaikan tangan mencari perhatian orang tersebut sehingga orang tersebut itu bisa membuat mukjizat yang kita butuhkan untuk diri kita. When we go back to our knees and have that encounter with Jesus once again, then we would have found our real miracle. Ketika kita berlutut, kita bertemu dengan Tuhan Yesus dan kita akan menerima mukjizat yang sesungguhnya itu. When you go back to that place where you used to have your face-to-face with Jesus, you yourself would tell him, Jesus, I don't want anymore. I don't even want you to heal me because I already found my real miracle. Ketika kita menyadari bahwa pertemuan dengan Tuhan Yesus itu sangat amat berarti, kita bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya tidak memerlukan apa-apa, karena pertemuan dengan Engkau sudahlah cukup bagi saya. This evening, I come to challenge you to go back to the presence of Jesus because Jesus is waiting for you to go back and find the real miracle, which is a face-to-face encounter with Jesus once again. Pada petang hari ini saya meminta kepada saudara untuk kembali ke tempat saudara dan Anda bisa bertemu dengan muka dengan Tuhan Yesus. You will find yourself telling Jesus, you know what, Jesus, I don't even want you to give me anymore. I don't want you to provide for me anymore. I don't want you to heal me anymore because I found my real miracle. You are my real miracle. Kita akan menyadari jikalau kita mengetahui posisi kita itu di mana. Kita tidak akan meminta apa-apa. Kita tidak akan meminta pemulihan. Kita tidak akan meminta apapun. Karena kita tidak akan meminta kesembuhan. Karena yang kita perlu hanyalah Tuhan Yesus yang adalah mukjizat yang sebenarnya. That's what makes the book of John so complicated to understand. That we think the miracle is what Jesus did in those miracles, when in reality, there's a spiritual message for us there. Sebenarnya itulah buku Yohanes atau kitab Yohanes itu sangat amat komplikasi karena akan membawa kita, opini kita bahwa mukjizat-mukjizat itulah yang sebenarnya dilakukan oleh Tuhan Yesus. Padahal sebaliknya, mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu ketika kita atau orang tersebut bisa bertemu muka dengan Tuhan Yesus. The study of Christology, the 17 foundations of Jesus Christ, the study of Christology is pulled out of the book of John. Pengajaran tentang Kristologi itu ditulis di dalam buku Yohanes. The study of divinity, and I know you've heard of it before in theological studies, the study of divinity is pulled out of the book of John. Tentang kemuliaan juga itu dituliskan di dalam kitab Yohanes. It's a very spiritual message that this book gives us. Ini adalah pesan-pesan yang sangat luar biasa yang ditulis di dalam buku Yohanes. Miracle number 4. Selanjutnya adalah keajaiban nomor 4. The feeding of the 5,000 people. Memberi makan 5.000 orang. 5,000 men are fed in this story. 5.000 orang laki-laki dituliskan bahwa Tuhan memberi makanan kepada mereka. So Jesus and his disciples, they go up to a hill, to a very small hill where it was customary for them to rest there. Tuhan Yesus pada saat itu bersama murid-muridnya pergi ke sebuah bukit di mana biasanya dia dan murid-muridnya itu beristirahat. See, the Euphrates River or the Euphrates Lake is shaped like an 8, like a shape of an 8, and in the northwest corner of that lake, on the northwest corner here on the top, that's where a little hill is where they would rest.
Di Sungai Efrat, kalau Bapak Ibu perhatikan lekukannya itu seperti angka 8. Dan di ujungnya, di sudutnya itu ada sebuah bukit yang sangat menarik di mana Tuhan Yesus dan murid-muridnya biasa beristirahat. The name of the hill is called Athabga, the Thabga hill. Bukit itu dipanggil atau disebut dengan Tabga. It's a very comfortable place, a green place where you can lie down on the grass and rest. Tempatnya sangat menarik dan juga berumput hijau, dan tentunya kita bisa nyaman untuk bisa bertiduran di atas atau beristirahat di atas rumput-rumput tersebut. And on the evening when they are resting there, all of a sudden they hear a bunch of people making noise down at the bottom of the hill. Di sebuah petang, ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya beristirahat di bukit tersebut, ada banyak orang bergerombol di bawah sehingga mengeluarkan suara yang sangat berisik. All of us have read the story. We've read the story about the 12 baskets that were left over after he fed the 5,000. Kita telah membaca kisah bagaimana setelah Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang itu ada 12 bakul yang tersisa. But I want to explain the story to you real quick. I can do it in just a couple of minutes. Tetapi saya ingin membicarakannya atau menerangkannya kepada Anda di dalam kisah yang sangat singkat, mungkin hanya beberapa menit saja. In the Jewish culture, there's only the men are accounted for. So it was 5,000 men that were fed. Di dalam tradisi Yahudi yang dihitung adalah laki-laki dewasa, maka dituliskan hanya 5.000 orang itu untuk laki-laki dewasa saja. The women are only accounted for in the case of courts when there's a lawsuit. That's when the women are mentioned. Perempuan dan anak-anak tidak termasuk di dalam hitungan. Okay, so if you have 5,000 men, if you add one wife for each man, then he fed 10,000 maybe. Jikalau 5.000 orang laki-laki itu membawa serta masing-masing istrinya, sesungguhnya totalnya bukan 5.000 tetapi 10.000. And if you add maybe a child to each one of those couples, then maybe he fed 15,000. Jikalau kita menambahkan satu anak ke dalam satu keluarga itu, maka totalnya menjadi 15.000. And as a joke, I say this, if they were Asian, then we're really in trouble because Asians really do know how to multiply. Saya akan membuat satu candaan, jikalau saat itu adalah orang-orang Asia, maka sebenarnya totalnya bukan 15.000, karena orang-orang Asia mempunyai anak banyak, mungkin sekitar totalnya 25.000 atau 30.000, demikian. Oh, okay. So anyways, he fed 5,000 people there, and they started making noise at the bottom of the hill. Tuhan Yesus memberikan makan 5.000 orang, dan mereka sangat berisik atau gemuruh di bawah itu dengan suara mereka. And all of us know the story. Jesus sent a couple of his disciples to go see what the noise was about. Dan Tuhan Yesus, kita sudah tahu ceritanya bahwasanya menyuruh murid-muridnya untuk mencari tahu tentang apa yang sedang terjadi. And one of them tells Jesus, you know, not even if we work an entire month, we're not going to be able to feed that many people. Salah seorang muridnya berkata kepada Tuhan Yesus, jikalau saya harus membeli makanan dengan gaji sebulan saya pun, itu tidak akan mencukupinya. And the other one tells him, well, at least I see a little boy down there that he has 2 fish and 5 loaves of bread. Tetapi seorang murid yang lain berkata kepada Tuhan Yesus, saya menemukan ada seorang mempunyai 2 ikan dan 5 roti, tetapi apa artinya untuk semua ini? If you notice in the story, there's not much attention placed to how he multiplied the fish and the bread, because the true miracle in the 4th miracle in the book of John is not that he multiplied. Jikalau kita membaca buku Yohanes dengan cermat, kita tidak akan menemui bagaimana Tuhan Yesus melipat gandakan ikan dan roti itu. See, I'm speaking to ministers here. I'm speaking to people of ministry, to people that are being trained to ministry. And I need you to understand that multiplying or providing is the easiest thing for Jesus. Saya ingin berbicara kepada atau berkata kepada Anda bahwasanya untuk melipat gandakan itu bukan hal yang susah bagi Tuhan Yesus. Itu amat sangat mudah. If you've been in ministry long enough, you will agree with me that Jesus will provide. He will provide. He always provides for your ministry.
Jikalau Anda dengan saya sudah lama di pelayanan, kita akan mengerti dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus akan senantiasa menyediakan. In my tours, when I go to Asia or Africa, whichever country I go to, I usually must have $15,000 in my pocket in order for me to do the project. Di dalam setiap pelayanan keliling dunia, apakah ke Asia atau ke Afrika, sekali jalan itu setidaknya saya memerlukan sekitar $15.000 harus ada di dalam dompet saya. I'm always short. I never reach the budget of $15,000. I always leave with a lot less money in my pocket. Tetapi saya tidak pernah membawa sampai sebegitunya, sebegitu besar nominalnya. And I'm able to cover twice the amount of countries. I'm able to print twice the amount of books. I'm able to do twice the amount of things that I have to do in the trip. Tetapi yang $15.000 itu yang saya persiapkan untuk perjalanan seorang saya. Tetapi pada kenyataannya saya bisa menghidupi 2 orang 2 kali lipat. Saya bisa membawa buku 2 kali lipat. Bahkan saya bisa menghabiskan untuk keperluan pelayan itu 2 kali lipat dari yang seharusnya atau dari yang saya sediakan. And when I come back home, I check in my pocket, and I still have $1,000 in my pocket. How did that happen? It's easy because God will always provide. Tetapi ketika saya pulang dari pelayanan keliling dunia itu, saya melihat sesuatu keajaiban bahwasanya ternyata di dompet itu masih ada $1.000 sisa, dan saya tidak tahu bagaimana hal itu terjadi. Tetapi bagi Tuhan Yesus itu adalah hal yang mudah karena Tuhan adalah Tuhan yang menyediakan. In the feeding of the 5,000, Jesus gets mad because they're not able to understand the real miracle. Di dalam kisah memberi makan 5.000 orang, Tuhan Yesus pada saat itu sangat marah karena orang-orang tersebut tidak mengerti apa mukjizat yang sesungguhnya. Jesus gets mad, he gets frustrated, and he goes up to the top. He goes up to the top and tells his disciples, you know what, just finish this on your own, fill up the extra baskets and put the baskets to the side. I'm going away. I'm mad that they're not able to understand who the real miracle was. Tuhan Yesus saat itu sangat marah. Jadi ketika orang-orang tersebut tidak mengerti apa mukjizat yang sesungguhnya, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, selesaikan itu, sisihkan sisihkan yang sisa 15 bakul itu. Dan dia meninggalkan mereka dan pergi ke atas bukit. What did they want to do with Jesus after he fed the 5,000? What did they want to do with him? Sebenarnya apa yang mereka mau lakukan terhadap Tuhan Yesus setelah mereka dikenyangkan, mereka diberi makan oleh Tuhan Yesus? They wanted to make him the governor, and he gets mad. Mereka ingin menjadikan Tuhan Yesus sang penguasa sehingga membuat Tuhan Yesus itu marah. Because he tells them, don't you understand? You had the opportunity to have me here in your midst. I was in your midst. I was with you. I was your real miracle. Tidakkah kamu mengerti bahwasanya saya ada di tengah-tengah kamu, bahwasanya sayalah atau akulah mukjizat yang sebenarnya? The real miracle in the 4th miracle in the book of John is not that he multiplied the fish and the bread. The real miracle in the 4th miracle of the book of John is that they had an opportunity to be with Jesus face to face. Sebenarnya mukjizat keempat yang ditulis di dalam buku Yohanes bukan bagaimana Tuhan Yesus melipat gandakan roti dan ikan, tetapi sebenarnya mukjizat yang sesungguhnya yang terjadi, mereka orang-orang tersebut mempunyai kesempatan untuk bisa bertemu muka dengan Tuhan Yesus. Blessed need. Diberkatilah orang yang memerlukan atau orang yang butuhkan. Blessed need. Diberkatilah orang yang memerlukan. For it was God's opportunity for me to come and have my one-on-one encounter with Jesus. Karena dengan demikian ketika kita membutuhkan sesuatu, ada kesempatan bagi kita untuk bertemu dengan Tuhan Yesus muka dengan muka. 5th miracle in the book of John. Mukjizat yang kelima yang ditulis di dalam kitab Yohanes.
I'm going to finish this miracle. I'm going to explain this miracle. And this is the last one I'm going to do, even though there is 7 miracles, but I'm going to leave the other 2 for you to investigate them yourself. Saya akan membagikan kelima atau mujizat yang nomor 5 yang sebenarnya di dalam kitab Yohanes ini ada 7 mujizat, tetapi saya akan membiarkan Anda untuk mencari mujizat yang lain atau menemukan yang lain. Since I'm a professor, of course I'm going to leave you homework. So your homework is for you to go and investigate miracle number 6 and miracle number 7 on your own. Sebagai seorang profesor, sebagai seorang pengajar, tentunya saya akan membuat Anda atau membiarkan Anda belajar mencari yang 2 mujizat lainnya dan jadikan sebagai pekerjaan rumah. Okay, on the 5th miracle of the book of John, nighttime falls and the disciples go to the bottom to where the boat was. Di dalam mujizat yang kelima itu ditulis di dalam kitab Yohanes, ketika malam datang, Tuhan Yesus pergi ke atas bukit dan murid-muridnya turun ke bawah mencari boatnya atau perahunya. When the disciples go down from the hill, down the Thabka, and they go down to the shore of the lake where the boat is, they ask themselves, "Where is Jesus? I mean, he's not here." Yes, you may continue, please. Okay, so when they go down to the bottom, they ask themselves, "Where is Jesus?" And they say, "I don't know where Jesus is. He's probably still up there praying, or he's sleeping. I don't know." Ketika murid-murid itu turun dari bukit Tabka ke pantai, mereka bertanya satu dengan yang lain, di mana Tuhan Yesus? Mereka tidak tahu di mana Tuhan Yesus. Mungkin salah seorang berkata, saya tidak tahu, mungkin Tuhan Yesus sedang masih berdoa di atas. See, the Euphrates River is shaped like an 8. I already told you that. And the Thabga is in the northwest corner, like right here, and they're going down. To go across the river, the entire lake, it would be the entire lake. It would be 45 kilometers if you wanted to cross the entire lake. Sungai Efrat, seperti yang telah saya katakan bahwa bentuknya itu seperti angka 8 dan itu ada di bawah bukit Tabga, dan untuk menyeberangi ke tempat tujuan itu jaraknya dari pantai asal ke tempat tujuan itu sekitar 45 km. See, the disciples, they don't need to go the 45 kilometers. They only need to go from here to the north. They need to go 10 kilometers across. Sebenarnya murid-muridnya tidak memerlukan 45 km per jam perjalanan. Mereka hanya perlu pergi ke utara, yaitu jaraknya hanya 10 km. And when they go down to the bottom and they ask themselves, well, where is Jesus? Shall we leave without him? Can we leave without Jesus? I don't know, Peter. You decide, Peter. The boat is yours. You decide if we leave without Jesus. Ketika murid-murid itu datang ke bawah, mereka bertanya satu dengan yang lain, haruskah kita pergi tanpa Tuhan Yesus? Terus mereka bertanya kepada Petrus, silakan Petrus, engkau harus mengambil keputusan karena perahu ini adalah milikmu. See, the lake, it has 7 underwater streams. 7 streams underwater that nowadays, whenever they cause a commotion or they cause a whirlpool, or if water was to come in, the people that are there with a boat, they turn on their engines and they go away from the river because of the whirl. But nowadays, there's boats, there's engines. Back then, they didn't have any engines on the boats. Danau tersebut mempunyai 7 mata air, sumber air di bawah yang memancar. Jadi itu akan ketika memancar bersamaan, itu akan membuat satu kekacauan di dalam dasar danau. Dan perahu-perahu yang dari awal itu dinyalakan, saat ini kalau misalnya perahu itu dinyalakan mesinnya melewati danau tersebut, ketika ada kekacauan dari dalam, itu mesinnya akan mati. So the disciples decide to leave. They decide to leave without Jesus. They leave him behind. Dan murid-murid itu memutuskan untuk pergi tanpa Tuhan Yesus. A little bit later, Jesus comes down and he notices that the boat is not there, and he asks himself, where are these guys? Where are they? Beberapa saat kemudian Tuhan Yesus turun dari tempat berdoa ke bawah dan dia tidak melihat murid-muridnya, dan dia berkata, di manakah mereka? So Jesus decides to just follow them,
Since he knows where they're going, then all of a sudden he says, "Okay, I'll go chase after them," and he starts walking on water. Sebenarnya Tuhan Yesus tahu di mana mereka berada dan dia menyusul murid-muridnya dengan berjalan di atas air. When Jesus is walking on the water, that's what he does to catch up to them. But the real miracle is not that he walks over water. He's not the only one that has done it. Tuhan Yesus berjalan di atas air untuk menyusul murid-muridnya, tetapi sebenarnya mujizat yang sesungguhnya bukan karena Tuhan Yesus bisa berjalan di atas air, karena ada beberapa orang sebelumnya, mungkin nabi-nabi juga yang bisa melakukan berjalan di atas air. Now, they were halfway, so they were on kilometer number 5, because the Word of God says that they had already traveled 30 stadiums. So that's how we know where they were. Mereka saat itu sedang ada di dalam tengah-tengah perjalanan sekitar kilometer 5, karena dituliskan bahwa mereka sedang berjalan di dalam jarak 3 mil. So Jesus walks over water and he catches up to them, and all of a sudden the 7 underwater streams kick off and there's a big turmoil in the water. Ketika saat Tuhan Yesus menjumpai mereka ditemui sedang dalam kesulitan karena 7 mata air yang dari bawah itu saat itu sedang menyembur, dan memang saat itu turbulence air itu sedang terjadi dan mereka kesulitan. Okay, so I'm going to ask you a question. How long does it take for you to put a person from the water over to a little boat? How long would it take you? Pertanyaan saya adalah, berapa lama yang Anda butuhkan untuk menaikkan seseorang dari darat atau dari air ke dalam perahu? It probably takes 3 to 4 or 5 seconds. It's really quick, for not even a minute, not even half a minute, for you to put a person from a water to the boat. Itu memerlukan waktu yang sangat singkat, tidak sampai bermenit-menit, tapi mungkin 3, 4, atau 5 detik Anda bisa memindahkan atau membawa seseorang dari luar perahu untuk masuk ke dalam perahu. So if you can imagine Jesus going up to the boat, and when he reaches the boat, like, "Jesus, where were you? We're right in the middle of the storm." Jesus says, "Well, hey, you're the one that left me behind." Ketika saat itu Tuhan Yesus perlu beberapa detik saja masuk ke dalam perahu, murid-muridnya berkata, kemana saja engkau Tuhan Yesus? Engkau tidak ada. Tapi Tuhan Yesus menjawab, kamu yang meninggalkan aku, kenapa kamu bertanya kepada aku? Pay attention to this. It's very interesting. When they put Jesus into the boat, the Word of God says that the boat reached, that the boat hit land. So they reached their destination in the 5 seconds that it took them to put Jesus into the boat. Mohon Anda perhatikan di dalam kisah ini, ketika mereka menurut kisah bahwa mereka itu ada di tengah-tengah perjalanan atau di tengah-tengah perjalanan yang harusnya ditempuh selama 10 km, keadaan mereka ada di kilometer 5. Tetapi ketika Tuhan Yesus masuk ke dalam perahu yang memerlukan hanya mungkin 3 menit, dan saat itu mereka menyadari bahwa perahu itu sudah mencapai ke tujuan. With Jesus in your boat, you get to your destination a lot faster. Bersama Tuhan Yesus di dalam perahu kehidupan kita, di dalam kehidupan kita, maka kita akan mencapai tujuan dengan lebih cepat. See, let me explain the story to you. The boat is your house. Saya akan menerangkan kepada Anda bahwasanya perahu adalah rumah Anda. The people inside your boat are the people that you live with in your house. Orang-orang yang di dalam perahu adalah orang-orang yang ada di dalam rumah Anda. The storm around you is the world, the cosmos, the storm that's happening around the world. Badai yang terjadi dalam perahu adalah badai yang terjadi di dunia ini yang mengelilingi Anda. The true miracle in the 5th miracle in the book of John is not that he walked over water, but that the disciples had an opportunity to have a face-to-face with Jesus in the midst of the storm. Sebenarnya mujizat yang sesungguhnya yang dituliskan di dalam Yohanes 5 itu bukan Tuhan Yesus berjalan di atas air, tetapi Tuhan Yesus membuat murid-muridnya bertemu muka dengan muka di tengah badai. We have asked Jesus to change the environment in our lives because things heat up and we face problems. We ask him to change the environment. Kadang-kadang kita meminta atau berdoa kepada Tuhan Yesus untuk mengubah lingkungan yang ada di dalam kita, di dalam kehidupan kita.
when in reality he has brought the environment so that he can change us. He has brought the storm to change us. Sebenarnya Tuhan Yesus mengizinkan keadaan kita tidak baik-baik saja, badai dalam kehidupan kita, Dia izinkan terjadi dalam hidup kita supaya kita bisa bertemu muka dengan Tuhan Yesus. My brother, I cannot stress enough how much it is, how important it is for you to go have your face-to-face with Jesus once again. Saya tidak bisa menekan kepada Anda bagaimana Anda harus bertemu muka dengan Tuhan Yesus. Yes, it is possible for you to get active in ministry and work 1,000 ministries and not have a face-to-face with Jesus. You will not have success, but yes, you can get busy with 1,000,000 things. Mungkin Anda saat ini sedang menjalani ribuan, jutaan pelayanan, tetapi itu tidak menjamin Anda bisa bertemu muka dengan Tuhan Yesus. You will get busy in hospital ministry. You will get busy in evangelism. You will get busy in chaplaincy ministries. Anda mungkin saat ini sibuk dengan pelayanan di rumah sakit, sibuk dengan penginjilan, atau sibuk dengan pelayanan di gereja. But the real miracle in your life is for you to go have a face-to-face encounter with Jesus once again. Tetapi sebenarnya mujizat yang sungguhnya yang seharusnya terjadi adalah Anda mempunyai kesempatan sekali lagi untuk bertemu muka dengan Tuhan Yesus. God will call you into worship ministry. He will call you into pastoral work. He will call you into teaching. He will call you into several other ministries. But the most important portion of ministry is for you to go have a face-to-face with Jesus once again. Tuhan mungkin membuat kita untuk memanggil kita untuk melayani di dalam pelayanan, melayani di dalam pengajaran, melayani di dalam situasi atau apapun. Tetapi yang Tuhan mau adalah, yang paling penting adalah ketika Tuhan memanggil Anda dan saya untuk bertemu muka dengan Tuhan Yesus. We have examples in the book of John where the real miracle is an encounter that we have with him. That's the real miracle in this life. Kita mempunyai beberapa contoh yang tertulis di dalam buku Yohanes, bahwasanya mujizat yang sesungguhnya adalah bagaimana kita bisa bertemu muka dengan Tuhan Yesus. And with this I'm going to finish. Let me prove to you that Jesus has been calling you into a face-to-face with him. Let me prove it to you at this time. Pada saat ini saya ingin membuktikan kepada Anda sebelum saya menutup pengajaran pada malam hari ini bahwasanya Tuhan Yesus merindukan kita semua bisa bertemu muka dengan Anda. Let me prove it to you. How many of you have not been able to sleep at night? Have you not been able to sleep at night recently? Saya bertanya kepada Anda, berapa orang yang pada saat ini mengalami kesulitan untuk tidur? You move from side to side and your wife tells you just go to sleep and you tell her, "Whoa, I just can't sleep." And you've been moving side to side and you just have not been able to consolidate your sleep. Has that been happening to you recently? Mungkin pasangan kita mengatakan, "Ayo tidur saja." Tetapi kita sudah mencoba arah sini, berbalik ke arah sini, tetapi tetap kita tidak bisa tidur. Apakah Anda pernah mengalami itu atau sedang mengalami itu? If you can identify with the words that I'm saying, that you have not been able to sleep at night, I just proved to you that Jesus has been calling you to his presence, to have a one-on-one encounter with him once again. Jikalau hal ini terjadi kepada Anda, saya ingin membuktikan bahwasanya hal itu diizinkan oleh Tuhan supaya Anda dan saya bisa bertemu muka dengan Tuhan Yesus. I invite you to that place once again where you used to find him. Maybe it was the restroom, maybe it was the closet, whichever place where you used to find Jesus in the past, I invite you to that place once again. Jikalau Anda pernah atau pertama kali berjumpa dengan Tuhan Yesus ada di ruang doa atau ada di kamar atau dimanapun, saya menganjurkan kepada Anda untuk datang kembali ke tempat itu dan berlutut dan bertemu dengan Tuhan Yesus. And when you go back to that place once again,
you yourself will tell him, Jesus, you know what? I don't want you to give me anymore. I don't want you to give me any more miracles. I don't even need money. I don't need healing. I need nothing from you because I already found my true miracle. You are the miracle in my life. Ketika Anda datang ke tempat itu, Anda pasti akan berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya tidak memerlukan lagi kesembuhan, saya tidak memerlukan uang, saya tidak memerlukan apapun, karena perjumpaan saya dengan Anda, itulah yang sangat amat saya perlukan. God is active in everything, passive in nothing. That means that it is God that created the situation to bring you back into his presence. Tuhan itu sangat serius atau sangat aktif untuk melakukan sesuatu sehingga membawa kita kepada pertemuan dengannya. That happens to all of us. It also happens to me as well. Itu terjadi kepada semua orang, juga terjadi kepada saya. See, in my house, we have a bedroom dedicated just for that. For when God calls us to his presence, we go in there, we have a nice sofa in there that we just throw ourselves in our knees and find God. Di tempat saya ada sebuah ruangan di mana kami bisa bertemu dengan Tuhan Yesus, kami bisa duduk di sana, kami bisa bersatu, bersekutu dengan Tuhan Yesus. And sometimes I get lazy. Sometimes I know that it's God that's waking me up. Sometimes I get lazy, and when I try to go into his presence there, I get down on my knees and I talk to him. And I go find him and I tell him, what do you want? Kadang-kadang saya merasa malas untuk bisa bertemu dengan Tuhan. Kadang-kadang saya malas untuk berlutut. Dan saya bertanya, apa yang engkau mau dariku? And that's when he hugs me and he holds me and he tells me, Adrian, I just want to tell you that I love you. I just want to remind you that I love you. Seolah-olah Tuhan merangkul saya dan berkata kepada saya, Adrian, saya hanya ingin memelukmu. Saya amat mengasihimu. So then it's very important to understand that the circumstances in life is really an invitation for us to come to have a face-to-face and encounter with him. Seharusnya kita mengerti bahwa masalah yang terjadi, pergumulan yang terjadi dalam hidup kita adalah sebuah undangan dari Tuhan Yesus sehingga kita bisa bertemu dengan muka dengan. Let's talk to the Father. Mari kita berdoa. Father, thank you for causing the situation in my marriage, for you to intervene in my marriage like you did at the wedding of Cana of Galilee. Bapa, kami bersyukur Engkau mengizinkan segala sesuatu terjadi di dalam pernikahan kami sebagaimana Engkau telah menampakkan dirimu datang menghadiri pernikahan di Kana Galilea. Father, now I understand that it is you that has caused the water pots to be low in love and patience. Kami sekarang mengerti bahwa Engkaulah yang telah mengizinkan situasi terjadi di mana tempayan-tempayan berisi cinta, kesabaran dan kasih itu saat itu berkurang. Even the forgiveness is gone from our marriage or from our home. We're not forgiving ourselves anymore, or the provision or the discipline or education, because it is you that made yourself present in our marriage, in our home. Bahkan mungkin kesabaran kami, bahkan kedisiplinan kami saat ini di dalam pernikahan sudah berkurang. Tetapi kami percaya bahwa hal itu terjadi atas seizin-Mu. Father, like the second miracle in the book of John, the healing of the soldier. Father, it is me that I have not taken the initiative to go look for you and to have a face-to-face encounter with you. Sebagaimana mujizat yang kedua di mana anak pelayan kerajaan itu yang tidak mau datang kepada Engkau. Mungkin kamilah dalam posisi itu ya Tuhan yang tidak mempunyai inisiatif untuk datang mencari Engkau. Forgive me for I have been the immature person, the immature son that has not come to look for you. Kami minta ampun kalau kami saat ini menjadi seorang anak seperti dalam perwira itu yang tidak matur, yang tidak dewasa secara rohani, yang tidak mau mencari Engkau. Father, like the paralytic man in the pool of Bethesda, I've had such a long wait asking for my healing, asking for my miracle, because I have misunderstood what a real miracle was.
Sama halnya seperti seorang yang lumpuh di pinggir kolam Bethesda, bertahun-tahun mencari Engkau, bertahun-tahun mencari pemulihan. Itu yang terjadi kepada kami, karena kami selama ini salah menginterpretasikan tentang mujizat yang sesungguhnya. Father, like the feeding of the 5,000, you want to provide in abundance, but I have placed my focus on the wrong factor. Sebagaimana Engkau rindu telah memberikan makan kepada 5.000 orang, tetapi kami mempunyai persepsi yang salah selama ini. I have asked you for money. I have asked you for material things. I have asked you for the wrong things, when in reality, your presence is my true miracle. Kami salah menginterpretasi, kami menganggap, kami meminta uang, kami meminta kenyamanan, kami meminta material, tetapi sebenarnya mujizat atau suatu hal yang sangat amat kami perlukan, mujizat yang nyata, yang sebenarnya adalah Engkau sendiri. Father, you walked over water to meet me in the midst of the storm. Engkau berjalan di atas air untuk bertemu dengan murid-murid yang saat itu sedang ada di dalam terperangkap di dalam topan badai. Father, please forgive me for I have misunderstood the miracle. Kami minta ampun jikalau kami salah persepsi, salah pengertian tentang mukjizat yang sebenarnya. I want to commit myself once again to come and seek your presence, to come and have a face-to-face encounter with you from now on. Saat ini kami menyerahkan diri kami berkomitmen bahwasanya kami rindu untuk bertemu dengan Engkau, bertemu muka dengan Engkau. I thank you for you made this spiritual calling to my life through this teaching to come and have an encounter with you once again. Kami bersyukur melalui pertemuan pada malam hari ini, pengajaran malam hari ini, Engkau memanggil kami untuk bisa bertemu muka dengan muka secara pribadi dengan Engkau. Because only in your presence would I have found the true miracle in my life. Hanya di dalam pertemuan dengan Engkaulah kami bisa menemukan mujizat yang sesungguhnya di dalam kehidupan kami. Now I pray an abundant blessings over the people of Indonesia. I pray an abundant blessings in all the areas of their lives. Saat ini hamba berdoa untuk orang-orang yang ada di Indonesia, di dalam kehidupannya, dimanapun mereka berada, di dalam berkat yang sesungguhnya yang luar biasa bagi mereka. We speak blessing over their tables where they feed their families, and they will also feed spiritually. Through their mouths, they would feed the spiritual children that come and sit down there with them and eat. Berkati kehidupan mereka, berkati makanan dan minuman mereka, terlebih berkati spiritual roh mereka sebagaimana Engkau, dan berkati dengan melimpah-limpah. I pray, Father, over their businesses, over their health, over their children and their families in the name of Jesus. Hamba berdoa untuk usaha mereka, pekerjaan mereka, anak-anak mereka, keluarga mereka di dalam nama Tuhan Yesus. The leaders of BBCO, when they open their mouths, they will feed spiritually and nourish, Father, your children in the country of Indonesia. Berkati ketua BBCO sehingga ketika dia mengatakan sesuatu, membukakan firman Tuhan, akan memuaskan atau akan memberikan makanan rohani kepada seluruh rakyat Indonesia. I pray, Father, and we request, Father, your a double portion of your anointings over Dr. Emmanuel, so that as he guides this organization, Father, he brings thousands of souls, Father, to the knowledge of your salvation. Kiranya Engkau mengurapi Ketua BBCO Dr. Immanuel Darsana dengan kelimpahan, sehingga dia bisa membawa jiwa-jiwa kepada Engkau, dan dia bisa memberitakan kebenaran firman-Mu kepada mereka. In the name of Jesus, we thank you and ask you. Amen. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. See, this is the last word that I'm going to leave you with. It's nighttime in Indonesia right now. Yes. Okay, repeat this translate this for them. It is nighttime in Indonesia right now. Saat ini di Indonesia berkeadaan pada malam hari. I can sense it in your spirit that you want to go have that one-on-one with Jesus.
Saya bisa merasakan bahwasanya malam hari ini Anda ingin bertemu muka dengan Tuhan Yesus. So I want you to go with that hunger and that thirst before you go to sleep. I want you to go with your forehead on the floor, with your face on the floor, looking for that Jesus and having your one-on-one encounter with Jesus before you go to bed. And tonight you start that process once again in your life. Saya rindu, saya mau saudara sebelum Anda pergi ke tempat tidur, Anda duduk berlutut dengan tangan di lantai, dengan muka di lantai, dan memohon kepada Tuhan Yesus sehingga Anda bisa bertemu muka dengan Tuhan Yesus. I'm Dr. Adrian Nahara. I love you. Talk to you soon. God bless you. Thank you very much for having me. Saya Dr. Adrian Nahara, saya mengasihi Anda semua, kiranya Tuhan Yesus memberkati Anda semuanya. Terima kasih. Brother Ferry, thank you, brother. Okay, Saya thank berterima you so kasih much. atas Anda semua. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Okay, thank you very much for the great teaching. Employ us, equip us for meet with Jesus, especially face to face. And maybe you can have one minute, Dr. Adrian, to convey your message about regarding relationship between BBCO and DTU. Sure, let me just organize the. Okay, great. We have fellowships. We have affiliations with other institutions around the globe. Our institution, Basement Theological University, we are wanting to affiliate with BBCO so that we can provide the certificates. We are an accredited university. We're accredited for the Accrediting Commission, the commission that accredits theological universities here in the United States. Let me give you an example, just for you to go by. Sister, you want to translate this information? Yes. Please. But my apology, it is too long. Could you please make it short? Thank you. Sure. We are an accredited university through Transworld Commission, which is the commission that accredits theological universities in the United States. Universitas kami adalah universitas yang terakreditasi dan berafiliasi yang berada di Amerika. We want to give the certificates, and we're going to revalidate the studies that the students have studied in the past, and we want to give them the bachelor's, the master's, and the doctoral degrees. Kami akan menyediakan sertifikat bagi rekan-rekan yang rindu untuk melanjutkan ke DTU, dan tentunya mata kuliah yang telah diambil dari BBCO itu akan bisa dimasukkan ke dalam kurikulum mereka. I'm going to give you this example, and this example would tell you pretty much how our institution operates. Saya akan memberikan beberapa contoh bagaimana operasi dari organisasi kami. London School of Theology, London School of Theology in London, in England. They recently called me for a meeting. London School Theology yang ada di London, pada akhir-akhir ini mereka telah menghubungi saya. And I was a little concerned. Why is it that London is calling me? What do they want with me? A lot of the good theology comes from London. Why are they calling me? Saya sangat terkejut karena kenapa London Theology ini menghubungi saya, karena banyak sekolah teologi lain yang lebih bagus menurut saya, tetapi kenapa mereka menghubungi saya? So I took 3 of my university officials and myself. It was 4 people. We went into the meeting in London, in England, and I asked them, well, how can I help you? Saya pergi ke London di England dan saya bertanya kepada mereka dalam suatu pertemuan, apa yang bisa saya buat Anda? And they told me, listen, Adrian, we already investigated your university. We know about your accreditation. We know about your curriculum. We don't want any of that. We just want your certificate. That's all we need from you. Adrian, saya sudah meneliti kampus Anda. Saya sudah meneliti bahwasanya kampus Anda sudah terakreditasi dan sangat bagus. Kurikulum Anda juga sangat bagus dan kami menginginkan bahwasanya kami mempunyai sertifikat yang dikeluarkan dari DTU. And I was surprised about that. I said, why is it that you want my certificate? Why? I mean, please explain it to me.
Saya sangat terkejut. Kenapa Anda sangat begitu menginginkan sertifikat dari kampus kami? And they told me the certificate that's given from the UK, the United Kingdom, a certificate that's given from the United Kingdom is only accepted in 45 countries. Oh, mereka mengatakan bahwasanya sertifikat yang dikeluarkan dari Inggris, United Kingdom, hanya diterima oleh 45 negara saja atau diakui hanya oleh 45 negara saja. But your certificate from the United States with the accreditation that you have, it's accepted in over 130 countries. Tetapi dengan sertifikat yang Anda keluarkan di DTU yang sudah terakreditasi, itu diterima oleh atau diakui oleh 135 negara. So we started a relationship with Europe to where we provide the certificates to this London School of Theology. Maka kami sudah memulai kerjasama dengan Eropa, di mana kami memulai dengan London, Sekolah Tinggi Teologi di London. I wish I could take on pastors and bring them into the payroll. I wish we could, provide money and provide temples, but it's not in our budget to do so. Sebenarnya kami ingin memberikan kepada Anda kebebasan di dalam pembayaran, atau juga kami ingin memberikan sumbangan ke gereja atau sebagainya, tetapi kami minta maaf, kami saat ini belum bisa melakukannya. So the Lord has given us this university and all of the curriculum and all the books that we have, and all that we have is yours. We share it freely with the entire country, with the entire world. Tetapi Tuhan telah memberikan kepada kami berkat di mana kami bisa mengeluarkan buku-buku dan itu bisa dibagikan ke seluruh dunia. So Dr. Emmanuel, I speak to you and your staff. Everything that the Lord has given us, our campuses, our contacts, everything around the world, our certificate, our university, it's yours. Would you please repeat the last passage, please? So Dr. Emmanuel and your staff, I want to relay this message to you. Everything that the Lord has given us today, Spring, it is yours. Bapak Immanuel, bahwasanya Tuhan telah memberkati kami, bagaimana DTU ini ada, tentunya kami ingin berbagi dengan Anda dan DTU adalah milik kita bersama. We are here to be a blessing to you. We do charge a lot of money in the United States, and that's the reason why we can subsidize the rest of the globe. We can give freely to the rest of the globe, and that's all we are here to do. We are here to bless you. We are here to provide for you. Saya sangat diberkati oleh Tuhan, oleh karena itu berkat saya yang saya terima di Amerika itu saya rindu untuk bagikan dengan di seluruh dunia, termasuk dengan Anda. We collect graduation fees, but as far as the payments and all the details of the money, I'll leave that to Ferry and Dr. Emmanuel to talk about all the details with you. Saya tentang masalah pembayaran biaya kuliah, saya sudah berbicara dengan Saudara Ferry dan akan dibicarakan dengan Anda nantinya. I'm always at your this exposure. Anything you need from me, I will always be here to serve you and answer any questions at any time. Jika saya ada di sini untuk Anda, jikalau Anda ada beberapa pertanyaan, saya ada di sini untuk bisa menjawabnya. Thank you. God bless. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Thank you so much, Dr. Adrian, for your opening this evening. It is night and then it is morning in your place. Dan selanjutnya saya persilahkan kepada Dr. Immanuel Darsana untuk memberikan kata penutup atau closing gitu, Pak. Saya persilahkan. Baik. Terima kasih, luar biasa mengenal DTU. Ini merupakan sebuah kehormatan dan berkat untuk kita di Indonesia. Thank you and praise the Lord that DTU already gave a bless to us to BBCO. Ini menjadi sejarah yang luar biasa untuk perjalanan BBCO ke depan. Bagaimana kita terus akan dengan tangan memberkati bukan saja Indonesia, tetapi dunia untuk dibawa menjadi Kristus yang sejati.
These 2 days we will have a history in our mark calendar to become later on BBCO how to handle and shape the person in here through DTU. Dr. Adrian, BBCO adalah rumah Anda di Indonesia. Kapanpun datang ke Indonesia, silakan dan kami akan sangat senang menantikan kedatangan Anda. Dr. Adrian, Indonesia, especially in BBCO, is your home. So we would like to welcome this your home anytime you want to come. Thank you very much. Thank you. Ya, Thank you. terima kasih saya kira semuanya. Teman-teman semuanya, kita bersyukur ada bersama-sama dengan DTU dan BBCO. Sungguh untuk teman-teman semua, ini bukan merupakan perguruan tinggi ecek-ecek bahasa kasarnya, tapi ini benar-benar secara perguruan tinggi yang terakreditasi dan kita bangga bekerja sama dengan DTU. Kiranya malam ini momentum yang sangat baik untuk kita bisa bergerak ke depan. Mahasiswa BBCO yang Tuhan berkati malam ini. Thank you for Dan all. Mr. Adrian, terima kasih untuk malam ini untuk renungannya. Kami sangat diberkati dan berharap di lain waktu Pak Adrian bisa berikan kuliah kembali. Terima kasih. Thank you for all students who are in the Zoom in here. You can listen what's Mr. Words of the Christ from Mr. Adrian. Then next time we would like to Mr. Adrian to give some lecture about in classes or in BBCO and DTU. Yes. I'm available. Anytime you need me, I'm available. Yes. Thank you. Kapanpun Anda memerlukan, saya bersedia. Ya, terima kasih banyak. Ya, silakan lanjut. Yeah, thank you very much. Thank you, Dr. Thank you. Adrian, and thank you, Bapak Dr. Immanuel Darsana. Baik, Bapak Ibu kekasih Tuhan, sebelum kita akan mengakhiri pertemuan kita pada malam hari ini, saya persilahkan kepada Bapak Ketut untuk menaikkan satu pujian untuk penutup. Saya persilahkan. Terima kasih. And then if you want to leave, you can leave, Dr. Adrian, if you have the time. Thank you. Yes. Thank you. God bless you. My first love is Jesus. My first love is Jesus. You're the one I adore. My first love is my Savior. You're the one that I'm living for. My first love is Jesus. You're the strength for my life. My first joy is my
Yesus kekasihku, ku cinta Kau, sungguh ku cinta Yesus. Katakan Yesus. Yesus. Amin. Yesus kekasihku, ku cinta Kau, sungguh ku cinta Kau, sungguh ku cinta Kau, sungguh ku cinta Kau. Saya persilakan. Terima kasih Pak Ketut. Saya persilakan kepada Bapak Dr. Immanuel Darsana untuk menutup kuliah umum kita pada malam hari ini. Waktu saya persilakan. Sebelum saya tutup dalam doa, teman-teman, terima kasih buat kehadirannya malam ini dan juga semua yang terlibat dalam pelayanan translator, Pak Daud, Pak Ferry, dan Bu Lilis yang sudah mempersiapkan semua acara dengan baik. Semua saya berharap tidak ada yang sia-sia dan kita semua diberkati Tuhan dan saudara yang hadir. Bagi Bapak Ibu tamu yang bukan mahasiswa BBCO, saya juga ucapkan selamat datang. Terima kasih untuk kehadirannya malam ini. Jika Bapak Ibu para tamu yang menginginkan informasi lebih tentang kami dan maupun DTU, Bapak Ibu boleh menghubungi kami di nomor sekretariat atau boleh bertanya kepada para mahasiswa di daerah ataupun para dosen-dosen yang ada, supaya kiranya Bapak Ibu mendapatkan informasi yang benar dan dibutuhkan. Yang kedua, saudaraku, ini jadi malam yang penting bagi kita, karena mulai sekarang BBCO menjadi satu lembaga yang menyediakan opsi untuk Bapak Ibu bisa memiliki gelar, dan gelarnya diakui dari kita dengar di 135 negara di dunia. Ya, puji Tuhan, karena itu fokuslah di BBCO. Tapi ingat, catat baik-baik. Ini bold, ini catatan yang harus tebal dalam hidup saudara. BBCO tidak, pertama-tama tidak menjual ijazah atau tidak menjual gelar. BBCO menawarkan ilmu, pembelajaran, keilmuan, supaya Bapak Ibu bisa cerdas, berwawasan, dan berkarakter Kristus. Gelar itu nomor sekian. Yang nomor pertama dan yang utama, saudara terus belajar. Mengembangkan diri, potensi diri. Melalui BBCO, kita akan terus dibangun, dibentuk menjadi pribadi yang cerdas, berwawasan, dan berkarakter Kristus. Tidak ada yang berubah dari visi kita, tidak ada yang harus dirubah dalam pelayanan kita bersama dengan DTU. Kita akan tetap fokus untuk menjadi sebuah lembaga, rumah di mana kita bisa dikembalikan kepada kekristenan yang sejati melalui pengajaran Injil yang sejati. Kita akan akhiri pertemuan kita malam ini. Kita akan berdoa. Mengucap syukur kepadamu ya Tuhan untuk malam yang luar biasa. Terima kasih untuk pesan Tuhan. Terima kasih untuk ibadah ini. Dan sekarang kami akan segera mengakhiri pertemuan kami melalui Zoom. Tuhan, kiranya Engkau mengiringkan kami dalam peristirahatan malam ini bersama dengan keluarga dan orang-orang yang kami kasihi. Dan jikalau kami melanjutkan aktivitas kami, Tuhan juga memberikan kepada kami kesehatan, kekuatan, dan biarlah malam ini kami akan melewatinya bersama-sama dengan Tuhan. Berkati seluruh mahasiswa yang hadir, yang masih bertahan di Zoom ini, maupun yang sudah meninggalkan Zoom ini. Setiap kami yang hadir diberkati oleh Tuhan. Dan kami berdoa untuk kerjasama antara BBCO dan DTU. Kiranya ini bukan sebuah rancangan rekayasa manusia, tapi ini adalah merupakan caramu untuk membawa kami lebih lagi dipersiapkan dan diberkati untuk dipakai di ladang Tuhan yang sudah menguning ini. Berkati para dosen yang hadir malam ini, tidak satu pun yang tidak diberkati.
para dosen yang mengajar di elementary sampai dengan advance, semuanya diberkati. Dan kami berdoa untuk wisuda kami yang kedua di akhir bulan ini, Tuhan memberkati, semuanya kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Bapa, terpujilah namamu. Ada banyak hal yang kami ingin doakan. Engkau mengenal dan mengetahui isi hati kami dan jeritan jiwa kami. Tapi kami meneruskan doa ini dengan satu kerendahan hati kami. Apapun yang kami minta, bukan kehendak kami yang jadi, tapi kehendak Bapa di surga, bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan kami akan akhiri pertemuan ini dengan menghadapkan hati kami kepadamu, mengangkat tangan kami terima berkat Tuhan. Saudaraku, terimalah kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dan berkat dalam Tuhan Yesus Kristus, serta kuasa persekutuan dan penghiburan dalam Roh Kudus, menyertai saudara malam ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, katakan amin. Baik. Terima kasih Pak Ketua, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Baik, Selamat terima malam. kasih semuanya. Selamat malam, Tuhan berkati. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih semuanya. Ya. Terima kasih.